Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Menyesuaikan waktu Anda menonton. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpresentasi tentang materi saya. Sebelum itu, izinkan saya sebagai penyaji untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Naya Kansasibila dari kelas 11 Farmasi yang bersekolah di SMK Kesehatan Surabaya. Materi kali ini tentang pelajaran farmakognosi yang berjudul Simplicia Floss. Pelajaran farmakognosi ini dibimbing oleh Pak Teguh Setiawan. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan jelaskan dulu apa itu definisi Simplicia. Sebenarnya definisi Simplicia atau arti Simplicia sendiri itu ada beragam. Tapi saya akan memilih dari Farmakope edisi ketiga. Apa itu Simplicia? Simplicia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat alam yang belum mengalami pengolahan apapun, juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Ini bahan apa? Artinya sedikit membingungkan ya. Saya rangkum saja atau saya jelaskan lebih paham saja. Jadi Simplicia ini bahan alam yang dia itu belum terkontaminasi atau belum dilakukan apapun atau belum mengalami apapun lah ya, kecuali dikeringkan. Lalu apa itu floss? Floss artinya adalah bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Lalu kesimpulannya, apa itu Simplicia Floss? Simplicia Floss adalah Simplicia yang berupa bunga yang biasanya dibuat dari bunga yang masih kuncup. Nah, yang pertama ada Cartamifloss, atau lebih dikenal sebagai kembang pulu atau bunga kesumba. Nama tanaman asal ini adalah Cartamus tintorius, berasal dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiat yang ada di Cartamifloss ini ada zat warna merah cartamin, zat warna kuning safflower, lendir, dan minyak lemak. Penggunaannya itu sebagai laksativa atau lebih dikenal sebagai obat pencahar. Pemberiannya bau agak aromatis, rasa pahit. Bagian yang digunakan bunga dari bunga majemuk. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ada Caryophyllus atau lebih dikenal sebagai bunga cengkeh. Nama tanaman asal ini adalah Eugenia caryophyllus. Nama keluarganya adalah Myrtaceae. Zat berkhasiat yang ada di Caryophylla ini minyak aksiri yang mengandung eugenol, zat serupa damai yang tidak berasa, zat hablur berupa jarum yang disebut karyofilin, zat penyamak, dan bom. Penggunaannya ini bisa digunakan untuk stimulansia atau meningkatkan sistem syaraf, obat mulas, menghilangkan rasa mual dan muntah. Pemberiannya bau aromatik kuat, rasa pedas. Bagian yang digunakan adalah bunga yang masih kuncup. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, sediaannya Olung Caryophylla. Yang ketiga ada Gunere fructus et floss. Sebenarnya ini istimewa ya, karena bagian bunga dan buahnya ini bermanfaat karena fructus itu artinya buah. Nama lain dari Gunere fructus et floss ini adalah Sukma diluwi. Nama tanaman asalnya adalah Gunera macrophylla. Nama keluarganya adalah Haloragaceae. Zat berkhasiatnya ini ada flavonoid sebagai penyegar badan. Pemberiannya bau agak anyir, mirip bau minyak ikan.
Rasa mula-mula asin lama-kelamaan menimbulkan kelat dan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan adalah seluruh rangkaian buah dan bunga, kadang-kadang disertai pucuk batang dan daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang keempat, ada Jasminiflos, atau ini lebih kita kenal ya dengan nama bunga melati. Nama tanaman asal ini adalah Jasminum samba. Nama keluarganya adalah Oleaceae. Zat berkhasiat yang ada di bunga melati ini ada minyak aksiri, asam format, asam benzoat, asam asetat, ester melit antranil, sesquiterpen, dan sesquiterpen alkohol. Penggunaannya ada Corigen adoris, atau yang berfungsi sebagai memperbaiki bau dari obat, antipiretika, yang berfungsi sebagai penurun panas, lactifuga, yang berfungsi untuk menghentikan atau mengurangi persediaan ASI dalam ibu. Pemeriannya ada bau harum lemah, tidak berasa. Bagian yang digunakan adalah bunga, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kelima ada Mesuephlos, atau nama lainnya bunga nagasari. Nama tanaman asal ini adalah Mesueferae. Nama keluarganya adalah Clusiaceae. Zat berkhasiat adalah lemak protein dan asam-asam organik seperti asam palmilat, asam linoleat, dan asam steareat. Penggunaannya sebagai antidiare, aromatikum, dan ekspektoransia, atau yang berfungsi sebagai merangsang pengeluaran dahak. Pemeriannya tidak berbau, rasa sepat, warna coklat sampai coklat kehitaman. Bagian yang digunakan, bunga yang masih kuncup, bunga yang sudah mekar, dan benang sari. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang keenam, ada Pyretiflos, atau nama lainnya bunga pireti atau bunga krisan. Nama tanaman asalnya adalah Chrysanthemum cimerariifolum dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiatnya ada piretrin 1, piretrin 2, piretrolon, dan sinerin 2, dan minyak aksiri yang mengandung parafin, piretrosin, dan krisantemin. Ini digunakan sebagai racun serangga atau insektisida. Pemberiannya bau khas dapat menyebabkan bersin dan mula-mula menimbulkan rasa getir dan pahit, lalu rasa tebal. Bagian yang digunakan adalah bunga cawan, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketujuh ada Woodfordiae flos, atau nama lainnya adalah bunga sidowaya. Nama tanaman asalnya adalah Woodfordia fructiosa atau Woodfordia floribunda salisbury. Nama keluarganya adalah Lythraceae. Zat berkhasiatnya adalah zat penyama atau tanin. Untuk penggunaannya bisa dijadikan untuk astringensia yang mempunyai arti yaitu menciutkan pori atau selaput lendir. Pemeriannya bau lemah, rasa kelat, dan pahit. Bagian yang digunakan adalah bunga, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang ke-8 ada Sabdarife flos, atau nama lainnya adalah bunga rosella. Nama tanaman asal adalah Hibiscus sabdarifa. Nama keluarganya ada Malvaceae. Zat berkhasiat dalam rosella ini ada flavonoid, gosipetin, hibisetin, sabdaretin, asam askorbat, mucilagol, kalsium sitrat. Dapat digunakan sebagai antimikroba, antiseptik, diuretik, antihipertensi.
Pemberiannya bau agak asam, warna merah, rasa asam. Bagian yang digunakan adalah kelopak bunga. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kesembilan ada Clitoria floss. Nama lainnya adalah bunga telang. Dan nama tanaman asalnya adalah Clitoria ternate. Nama keluarganya adalah Fabaceae. Zat berkhasiat yang ada di bunga telang ini ada flavonoid, antosianin, dan aluminium klorida. Penggunaannya bisa digunakan untuk antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, analgesik, antiparasit, antisida, antidiabetes, dan anti kanker. Bagian yang digunakan adalah bunga, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang terakhir ada Gomperne floss, atau nama lainnya adalah bunga kenop. Nama tanaman asalnya adalah Gomperna globosa. Zat berkhasiat yang ada di Gomperna floss ini ada gomperenin 1, 2, 3, 5, dan 6, dan amaratin. Penggunaannya bisa sebagai obat batuk, obat sesak nafas atau asma, peluruh dahak, ekspektoran, obat radang mata, disentri, panas pada anak, penambah nafsu makan. Pemariannya manis sedikit asin, netral. Bagian yang digunakan adalah bunga, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik.